Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali, adalah seorang ulama besar yang karya-karyanya dikaji dan menjadi rujukan umat Islam di berbagai belahan dunia. Nama ulama yang berjuluk Hujjatul Islam ataupun sandaran agama ini harum semerbak laksana minyak kasturi. Beliau lahir di kota Tus pada tahun 405 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Dikisahkan, suatu hari dalam sebuah perjalanan, Al-Ghazali dihadang segerombolan perampok. Mereka berhasil mengambil seluruh hartanya, lalu mencoba meninggalkan Al-Ghazali begitu saja. Namun, dengan sekuat tenaga, Al-Ghazali mengikuti jejak langkah mereka. Tak lama kemudian, seorang pemimpin dari gerombolan perampok itu menghardiknya. "Pergilah, kalau tidak engkau akan binasa. Aku memohon kepadamu, demi zat yang kalian mengharapkan keselamatan darinya, tolong kembalikan kepadaku catatan-catatan bukuku. Sungguh, catatan-catatan milikku tak akan bermanfaat untuk kalian," pinta Al-Ghazali dengan penuh harap. "Apa yang engkau maksud dengan catatan milikmu?" hardik sang pemimpin perampok itu. "Lihatlah kitab-kitab dalam keranjang itu. Sungguh aku telah berjuang untuk mengumpulkan catatan-catatan itu dari hasil aku mendengar uraian guru-guruku. Aku habiskan banyak waktuku untuk menulisnya serta mempelajari maksudnya," jawab Al-Ghazali dengan yakin. Sang pemimpin perampok itu hanya menjawab harapan Al-Ghazali dengan tertawa terbahak-bahak. "Oh, sungguh malang sekali. Bagaimana mungkin engkau mengaku mengetahui ilmu yang telah engkau pelajari, sedangkan kini kami telah mengambil seluruh catatan ilmumu. Tanpa tumpukan catatan-catatan itu, engkau kini tak memiliki ilmu sedikit pun," seru sang pemimpin perampok yang bengis itu. Akhirnya, sang pemimpin perampok itu menyuruh pengikutnya untuk mengembalikan keranjang yang penuh dengan catatan-catatan tersebut. Imam Al-Ghazali pun sangat senang dengan hal itu, hingga ia bergumam dalam hatinya, "Inilah teguran dan peringatan dari Allah kepadaku." Sesampainya di kota Tus, Al-Ghazali pun menghabiskan waktu 3 tahun untuk menghafalkan seluruh catatan yang telah ia kumpulkan, sehingga jika saatnya nanti ia dirampok di tengah jalan, seperti yang pernah ia alami, niscaya ilmunya akan tetap terpelihara. Kisah ini tertulis baik di antara lain di kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Ada pesan penting bagi kita bahwa dalam setiap musibah selalu terdapat hikmah. Setiap kejadian baik ataupun buruk yang menyapa kehidupan kita adalah sebuah pelajaran. Terkadang kita terlalu larut dalam sebuah musibah hingga kita lupa bahwa Allah mengirimkan musibah dengan banyak pelajaran yang bisa kita ambil darinya sebagai bekal menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Ada kalanya sebuah kegagalan adalah sebuah pelajaran agar kita tetap menjadi hamba yang rendah hati, bahwa setiap usaha yang kita kerjakan tetaplah harus dilandasi dengan keikhlasan dan berpasrah diri kepada Allah. Ada kalanya kebahagiaan yang datang setelah kesedihan adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri dengan cara membagikan kebahagiaan kepada orang di sekitar kita. Selanjutnya, hikmah lain yang bisa diambil dalam kisah ini adalah agar kita selalu melatih otak kita untuk menghafalkan dan memahami pelajaran agama dengan sungguh-sungguh. Di zaman serba praktis seperti sekarang, kita sering terlalu bergantung dengan catatan ataupun referensi dari HP kita, sehingga tatkala perangkat itu rusak atau tak ada dalam genggaman, kesulitan pun muncul di depan mata. Karena pada dasarnya, ilmu yang baik adalah ilmu yang menancap di dalam hati sebagaimana petuah para ulama. Ilmu sesungguhnya terekam jelas di dalam hati, bukan sekedar tulisan yang melekat di dalam halaman-halaman buku. Dan inilah sedikit kisah tentang Imam Al-Ghazali yang dirampok kitabnya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.